Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dengan Bang Abdul Aziz SHMH, pengacara keren tetapi cukup santai gitu ya. Beliau ini bukan pengacara saja tapi beliau juga sebagai pengamat atau paling tidak itu pemain lah sepak bola. Jadi kalau kelihatan masih segar ya memang masih muda dan sedang olahraga. Kita tahu bahwa pemilihan ketua PSSI baru selesai, tetapi tentunya kita semua tahu bahwa menyimpan cerita yang sangat dalam sekali, yang sangat seru di dalam proses pemilihan ketua PSSI. Mengapa? Karena bayangkan PSSI yang diperebutkan dalam ketuanya ini ada melibatkan 2 menteri, ada juga ketua DPD dan ada lagi masih 2 yang lain itu mungkin nanti dibangun. Tapi itu begitu hebatnya, seperti kayak mereka betul-betul ingin memperbaiki sepak bolaan Indonesia sehingga harus berebut menjadi ketua itu walaupun dia sudah menjabat sebagai menteri. Padahal kalau mau konsisten terhadap undang-undang, bahwa Presiden juga pernah mengatakan tidak boleh rangkap jabatan apalagi menteri, termasuk juga dengan terhadap PSSI itu. Artinya kalau konsisten bakal mereka itu kehilangan jabatan kementeriannya apabila terpilih menjadi PSSI. Tapi mereka seperti tidak menghiraukan itu, namanya sudah mendapat restu atau mungkin malah disetting untuk masuk kayak megang itu. Mengapa? Ya, ternyata siapa pemilik klub sepak bola itu ternyata sangat seru sekali. Ini Bang Aziz bisa lebih menjelaskan tentang itu daripada saya ya. Saya pikir ini untuk tahap pertama sudah seru juga kalau Bang Aziz mengungkapkan ini mengapa seseru itu pemilihan apa itu ketua PSSI itu, dan nampaknya itu mulus-mulus saja. Apakah memang betul-betul memang kekuatan yang lain tidak ada taranya, atau memang sudah disetting atau seperti apa pemilihannya? Ya, terima kasih waktu dan kesempatannya. Jadi memang nggak kalah sama ini ya, Liga Champion yang baru bergulir lagi nih, pemilihan ketua sama pengurus PSSI kemarin. Jadi memang menariknya memang kalau saya pribadi dan saya yakin insya Allah dari beberapa masyarakat pemerhati juga tahu bahwa memang sudah tahu ini yang bakal jadi ketuanya, gitu. Sudah tahu lah seperti itu. Yang lain cuma mikir aja lah. Kami sudah tahu seperti itu. Arah-arahnya itu bisa dibayangkan, bisa diprediksi gitu kan. Karena mengingat beberapa fakta-fakta yang memang sudah kita sama-sama tahu gitu kan. Yang pertama dari segi kekuatan, dia adalah Menteri BUMN kan, dan otomatis jaringan dan juga kekuatan politiknya maksimal. Yang lainnya kan hanya proyek, bukan hanya maksudnya dibandingkan ini kan dia ketua DPD, terus ada juga sekjen PSSI diskusi, kemudian ada Kemenpora juga, Kemenpora juga, dan juga ada bekas sekjen gitu kan. Jadi kekuatan politik dan juga jaringannya jauh dari bawah. Kemudian juga dari perhitungan politik yang banyak disampaikan oleh beberapa pengamat bahwa memang ini adalah agenda untuk mengenyampingkan menteri ini untuk menjadi salah satu calon dalam konstelasi pencapresan nantinya. Jadi ada gonjangan yang di situ lah. Artinya memang itu sudah memprediksi lah insya Allah dan terbukti kan. Dan justru yang saya mau garis bawahi adalah yang pertama tadi sudah disinggung sama Om Lim bahwa ini jelas melakukan suatu pelanggaran yang jelas administrasi ya. Kemudian juga ada jabatan ini diatur di pasal 23 Undang-Undang 29 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Jadi memang menteri itu dilarang menangkap jabatan. Saya bicara soal PSSI ini ya berarti sebagai
ya, pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Sedangkan kita tahu sama bahwa PSSI di beberapa kesempatan itu dibiayai jelas oleh APBN dan itu tidak sedikit nilainya. Artinya memang di sini sudah jelas pelanggaran hukum. Selain apa tadi statement dari presiden kan. Gitu. Dua jadi hal. artinya maaf, BUMN itu dilarang untuk membiayai semacam kayak Bukan. Jadi menteri itu dilarang menurut pasal 3 itu ya merangkap jabatan. Oh iya. Kalau jabatannya sebagai ketua RT, sebagai ketua klub bola amatir nggak masalah. Tapi kalau dia merangkapnya sebagai komisaris direksi pada perusahaan negara atau swasta, kemudian juga atau sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Jadi garis bawahnya adalah organisasi itu dibiayai oleh APBN dan APBD gitu loh. Artinya ini secara hukum enggak gitu dan ini sekali lagi menegaskan dugaan kami bahwa pelanggaran hukum ini dijadikan hal yang biasa gitu kan, hal yang bisa karena biasa gitu, hanya dibiasakan gitu kan, dan ini dicontohkan. Yang konyolnya tadi Om Nin juga katakan sebenarnya Pak Presiden sudah melarang itu gitu kan, dan sudah menyatakan secara lisan kan gitu kan, beberapa kali beberapa kesempatan satu jabatan selesai, apalagi apa namanya dua, apalagi mata nggak boleh gitu, banyak bertebaran gitu. Artinya maksud saya tidak adakah sense of apa ya, rasa malu gitu kan, kemudian rasa harga diri yang kemarin kita bicara apa, kemudian anak buahnya kemudian begitu kan, ini kan anak buahnya presiden kan gitu. Nah artinya memang ini sebenarnya menginjak-injak mukanya beliau gitu loh. Cuma memang apa, saya nggak tahu apa dasar yang melatar belakang ini sehingga mendapat permisi kalau gitu kan, jadi boleh lah gitu, kemudian jadi direstui. Nah yang konyol lagi lebih tidak kalah itu adalah ternyata wakilnya sebenarnya kan Pak Yunus Nusi, cuma dia mundur, masuklah Pak Kemenpora, jadi analis itu kan. Padahal Kemenpora itu adalah PSSI ada di bawah koordinasi dari Kemenpora. Jadi ketika kok sangat memerlukan sekali jadi ketua PSSI. Jadi ketika Kemenpora mau manggil PSSI untuk berkoordinasi, wakil manggil ketuanya, gitu. Kan wakil PSSI kan jadi Kemenpora, jadi menteri di bawahnya ketua organisasi yang dibiayai oleh dia gitu loh, yang lewat APBN kan lewat Kemenpora kan. Ini menurut saya dangkelan gitu, lucu maksud saya. Ya tapi ini fakta nyata gitu. Dan lebih aneh lagi nomor 3 adalah ternyata saya dengar Pak Kemenpora sudah mengajukan atau permohonan untuk mundur dari Kemenpora. Dari menteri kok mundur jadi lucu gitu menurut saya gitu. Ini agak aneh gitu. Apa gitu. Allah alam gitu. Maksudnya secara kepantasan tuh aneh gitu. Gimana Anda bisa mundur dari jabatan menteri menjadi presiden kemudian untuk suatu organisasi yang notabene juga di bawah koordinasi dia harusnya kan gitu kan, itu turun jabatan gitu loh. Apa ya, lucu juga ini maksud saya. Kalau dia mundur karena nggak sanggup lain hal ya, tapi kalau dia mundur di tempat jabatan lainnya yang di bawah dia itu kan maksudnya lucu ya. Sebelum lanjut ke yang lebih lucu lagi, mungkin saya perlu sampaikan, kemarin saya mau wawancara namanya Pak Sarman. Beliau ketua MSBI, Masyarakat Sepak Bola Indonesia, dan dia namanya sempat mencalonkan juga. Tapi dia kayaknya melihat aroma atau kecurigaan ini nggak beres gitu. Ya, karena ini apa betul ini mau memperbaiki perbaikan sepak bola ini atau untuk yang lain. Dia melihat pengalaman banyak tentang bagaimana terjadi perjudian, terjadi cuci uang di Babla, maka dia mundur. Nah, apa itu komentarnya Bang Aziz gimana? Ya sebenarnya kalau saya tidak dikotomikan ya, tapi memang mafia itu di olahraga apalagi sepak bola yang melibatkan perputaran uang yang cukup besar gitu kan, dan ini masyarakat yang kan ini kan orang hobi, orang ini besar gitu. Artinya memang ini cuannya itu lumayan. Satu itu, yang kedua potensi untuk nyari dukungan. Lihat ya stadion itu nggak pernah kosong kan, penuh terus apalagi kalau big match kan gitu kan. Dan masyarakat Indonesia itu memang ini apa sih, haus hiburan terutama soal sepak bola ini gitu kan. Jadi
animo stadion itu menurun. Jadi itu menggiurkan sekali buat orang-orang yang memang melihat sesuatu hal menarik, memperhitungkan jumlah massa ya, jumlah massa, pamor, popularitas, kemudian uang di situ berputaran. Nah, itu dikoneksikan dengan beberapa bisnis yang mungkin Om Lim lebih paham lah dibanding saya soal bisnis itu kan. Nah, artinya tentu saja itu melibatkan banyak hal ya dan banyak kepentingan. Dan kemudian itu menghalalkan segala cara, kemudian membuat berbagai rekayasa, menghalalkan segala cara tadi yang dikatakan mafia itu. Nah itu menurut saya bukan cuma di lokal, di dunia juga kita tahu tidak lepas dari judi. Sponsor judi kan banyak tuh kan. Nah, mereka mensponsori pertandingan, kemudian juga turut mensponsori beberapa organisasi sepak bola juga, gitu kan. Dan juga pasti tidak bisa dilepaskan. Judi kan apa ada orang bandar mau rugi, pokoknya untung kan. Nah, bagaimana bandar itu punya kepentingan di situ dan artinya ini terkorelasi sehingga jadi satu jaringan mafia yang cukup kuat yang kita sama-sama tahu bahwa ini eksis gitu loh. Faktanya sederhana aja, sponsor judi itu kan banyak di beberapa liga di dunia, beberapa liga yang top lah gitu kan, di bawah oleh FIFA. Tapi memang ada campur tangan juga dan yang dikatakan Bapak tadi pemerhati sepak bola itu betul, memang dugaan kuat dan saya sih ragu kalau misalnya kita mau clear seperti harapannya gitu kan, lepas dari kecuali memang ada langkah ekstrim. Kita tahu bahwa ternyata pemilik-pemilik klub-klub sepak bola itu ternyata memang orang-orang dan perusahaan-perusahaannya nampaknya terlibat dan mendukung semua dalam terpilihnya si Erick Thohir. Iya, dia di rumah banyak. Kan ada kecurigaan jangan-jangan ini memang sudah ada semacam kekompakan di dalam melanjutkan persepak bola itu penuh dengan apa itu euforia, judi lah dan sebagainya. Mungkin Pak Agus punya informasi tentang perusahaan-perusahaan misalnya yang terlibat di dalam apa itu mempunyai apa itu klub-klub sepak bola itu. Ya dari media-media yang saya baca sih ya, saya juga baca dari beberapa informasi dari media. Ada grup Telkomsel, grup Lipo, terus kemudian terkait dengan GoTo, kan gitu kan. Kemudian di situ terkait juga pastinya dengan ketua PSSI sekarang. Kemudian juga ada grup Mahaka di situ yang terkait dengan beliau kan. Ada juga ke pihak-pihak, ada di sini Norstan macam gitu, ada grup MT, ada grup Astra gitu kan. Itu terkoneksi semua gitu kan. Kemudian juga ada terkait beberapa klub yang memang saya yang ujung-ujung kalau muncul gitu kan, seperti Rans, Cilegon dan juga yang lainnya gitu kan. Artinya memang ada koneksi dan saya khawatir memang ini menjadi gurita yang mencengkeram eksistensi tadi yang baik tadi gitu. Saya sih khawatir itu makin menjadi kenyataan gambaran dari tadi ketua pemerhati masyarakat sepak bola Indonesia tadi gitu kan. Tapi ya mungkin dengan acara-acara ini dan juga kritisnya kita, kemudian ada pelaporan-pelaporan seperti yang penegak hukum terkait dengan adanya kecurigaan yang memang ada hal yang tidak baik dan tentang hukum, itu menurut saya harus ditindaklanjuti sebagai bagian dari check and balance masyarakat terkait dengan kondisi sepak bola dan juga ya tadi animo masyarakat yang jangan sampai masyarakat ini di bawah tragedi kanjuruhan bahkan sampai ada bentrok kemudian, tapi di atasnya ini jangankan bertanggung jawab, mereka malah seakan-akan abai bahkan tidak menganggap hal tersebut serius. Indikasinya apa? Nggak ada tindakan tegas gitu loh. Misalnya menghentikan dulu itu malah nyawa gitu. Itu menurut saya yang menjadi di tugas utamanya setelah terpilih itu mestinya mengurus tentang itu ya. Iya, kemarin ada kerusuhannya kan PSIS kemarin. Iya. Tapi kalau pas dari itu memang ada, ya itulah kadang sebenarnya kelemahan kita itu kadang, kalau saya boleh jujur, kita itu bermain-main dan juga menari-nari di atas konflik gitu. Jadi kita proyek konflik itu bermain-main dengan konflik itu menurut saya tindakan jahat yang harus dihentikan gitu. Jadi saya menduga kuat seperti yang diinformasikan beberapa
betul harus dipisahkan. Jadi nggak boleh dari itu tidak suka dengan atau tidak sanggup berkompetisi, tapi kemudian bermain-main dengan konflik ini. Artinya orang-orang ini kan rakyat ini dikorbankan, kan? Ada nyawa, ada darah, ada keringat, ada mata, ada harapan mereka gitu kan. Jadi menurut saya cara mafia itu harus dihentikan. Saya sepakat kalau PSSI mau menghentikan, tapi ya konsisten. Kalau ada masyarakat, saya khawatir itu akan membuat gurita mafia saja. Beberapa tulisan hari ini paling tidak ada dua yang berbeda itu mereka melihat kenyataan tentang misalnya tentang ketidakmampuan maksudnya akan memperbaiki PSSI karena memegang jabatan di mana-mana sebagaimana terlihat baru beberapa hari lebih kemudian beliau sama presiden sudah menentukan peta untuk olahraga di mana di IKN misalnya. Ini kan satu hal yang tampak sekali bahwa tidak ada tujuan untuk segera memperbaiki misalnya di PSSI. Nah, tuntutan dari tulisan-tulisan yang saya baca tadi, mereka meminta Erick Thohir mundur dari kepemimpinan PSSI. Menurut kalian gimana? Itu mengada-ada atau memang ada alasan untuk meminta? Ada alasan, dan menurut saya dua hal yang perlu kita garis bawahi adalah yang pertama, memulainya itu dengan cara yang baik. Dengan cara melanggar pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara harusnya dia mulai dengan cara yang baik. Karena sesuatu yang baik itu tidak bukan harus dimulai dari niat yang baik dan cara yang baik juga. Gak mungkin kita mau bantu orang tapi nggak kan begitu kan? Gak mungkin kita mau menegakkan keadilan dengan cara merampas keadilan dari orang lain juga. Nah, kita mau menegakkan keadilan si A, kemudian kita rampas keadilannya B untuk keadilan A. Ini kan namanya kita melakukan pelanggaran untuk pelanggaran lainnya gitu loh, dan itu nggak mungkin bisa gitu loh. Nah, artinya itu satu yang mau saya garis bawahi. Yang kedua adalah bahwa wajar nggak sih kalau dengan seperti itu kemudian masyarakat menilai orientasinya proyek aja? Iya dong. Sekarang kalau misalnya memang orientasi seperti itu kan harusnya kan yang langsung menyentuh ke permukaan gitu loh, yang memang sekarang butuh training ground yang dekat di yang IKN kapan orang timnas mau berlaga kan gitu kan, kemudian di bawah umur, kemudian juga wasitnya diperbaiki, VAR juga diperbanyak. Artinya gini loh, orientasi proyek itu di kebelakangan, di sampingan dulu gitu loh, sehingga orang itu nggak mengenai proyek seperti itu. Saya aja juga bisa menduga seperti itu kan ada hal-hal itu yang memang bisa kalau tulus dari hati gitu kan, memang untuk memperbaiki harusnya kan memang konkret dan juga langsung dinikmati gitu kan. Saya bukan bicara prosesnya ini bukan, tapi maksudnya bisa langsung dinikmati. Kemudian juga ya letakkan jabatan biar karena lebih fokus gitu. Sekarang gimana kita bisa mempercayai seseorang bekerja maksimal kalau dia aja masih banyak tanggung jawab gitu loh kan. Urusan Menteri BUMN itu luar biasa kan gitu. BUMN kita ada berapa gitu loh. Habis itu urusan ini juga, maksud saya nggak akan fokus. Oh kita kan punya wakil, punya ini. Ada kan tanggung jawab. Apa kerjaan wakil Anda bisa tanggung jawab nanti? Kan mungkin. Mau nggak mau kita harus tahu, harus supervisi, harus punya ide. Banyaklah tugas orang memimpin itu, nggak gampang gitu. Artinya ini amanah gitu loh maksud saya. Jadi wajar aja ketika banyak orang tadi pesimis dan juga bahkan minta mundur karena memang nggak rasional gitu, kayak nggak ada orang lain. Kayak nggak ada orang lain. Nah, berarti ada kemungkinan juga ya kalau tuduhan orang ini bukan sekedar Erick Thohir menginginkan itu, tapi bisa juga ditugaskan pokoknya kamu harus pegang ini karena ini banyak hal-hal yang kira-kira tadi sepak bola itu menggiurkan Indonesia. Kenapa? Satu ini besar. Lihat stadion nggak pernah kosong kan, penuh. Itu kan sumber. Kalau di situ kita bisa manfaatkan lewat tiketnya, lewat suara mereka untuk kontestasi politik nanti gitu kan 2024 itu lumayan. Kalau kita berpikir sana ya, kemudian kita bisa bermain di situ, ada banyak anggaran yang bisa kita maksimalkan. Kemudian di situ ada iklan, itu kan
cuan semua gitu. Maksud saya kalau orientasinya ke sana udah percuma, karena kita berharap ke kanan, ini orang-orang ke kiri gitu. Artinya apa? Nggak nyampe, nggak nyambung gitu, nggak bakal ketemu gitu. Kecuali apa? Rubah tadi ekstrim, yang kanan yang kiri di stop, semuanya ke kanan gitu. Artinya sejalan sama masyarakat yang rasional aja gitu, maksud saya, yang langsung menyentuh ke substansi gitu kan, dan maksud saya konkret juga hasilnya gitu kan, yang memang bisa dinikmati masyarakat. Benar sederhana, wasitnya jujur kan begitu kan, kemudian tidak ada kecurangan, adil, kemudian permainannya bagus, kemudian aman stadion gitu kan, pengaturannya baik, tidak ada lagi dalam pertandingan itu ada tupoksi yang tumpang tindih, keamanannya siapa, ini siapa, ini kan enggak, semuanya tumpang tindih, yang berkuasa siapa gitu kan, ada masalah kemudian lepas tangan gitu. Menurut saya ini carut marut gitu kan, artinya orang mau nonton stadion nggak ramah untuk keluarga gitu kan, tinggal memang itu harus dimaksimalkan untuk dibenahi gitu kan. Itu sih menurut saya yang konkret gitu kan, dan itu nggak kita lihat di sini. Kita nggak usah jauh-jauh lihat di Jepang kan bagaimana manajemennya bagus gitu kan, hasilnya juga timnasnya bagus gitu kan, orientasinya juga prestasi, sponsor-sponsor yang ditujukan benar-benar untuk kemajuan sepak bolanya gitu kan, dan mereka bertanggung jawab semua. Itu maksud saya. Kita kalau mau belajar nggak usah jauh-jauh ke Eropa, di Jepang aja. Dulu kan Jepang belajar sama kita dulu waktu zaman Galatama kan, nggak malu mereka, akhirnya mereka bisa singkat gitu, progresnya ada gitu. Menurut saya hal tersebut yang nggak salah juga kalau kita bisa meniru sistem dari mereka atau dari Korea juga bisa seperti itu. Terus perwujudan secara hukum nih, misalnya ini kelompok masyarakat ingin melakukan satu protes terhadap proses pemilihan, dan kemudian melihat ada sesuatu yang katakanlah yang sangat menyimpang terhadap tujuan-tujuan ekonomi, misalnya saya katakan tujuan uang, judi dan sebagainya. Perwujudan secara hukumnya agak repot ya. Kenapa? Karena PSSI itu kan yang ini ketua Expo kan, komite Expo itu kan, artinya memang bergantung dari voter-voter itu kan. Nah, memang harus ada langkah ekstrim dari penguasa, karena kan memang mereka punya wewenang, punya kekuasaan. Memang secara statuta FIFA dia melanggar, nanti disanksi Indonesia. Tapi kita jago berkelit kok, anjuran itu bisa lepas, begitu kan. Dan ini sekarang saya mau nanya, campur tangan statuta FIFA, campur tangan. Penguasa jadi ketua tangan kanan penguasa, jadi ketua sepak bolanya di asosiasi, campur tangan juga. Dan lolos juga di dan sekarang justru saya lihat tadi tentang pembangunan sarana olahraga di IKN itu, justru katanya terlibat juga FIFA yang menyetujui mendorong itu. Iya, jadi memang langkah ekstrim itu harus diambil. Tinggal memang kita harus berkomunikasi baik dengan FIFA gitu kan. Cuma ya butuh ekstra lah gitu, karena memang ini kan lagi-lagi ada goodwill kan dari penguasa gitu kan, atau membiarkan ini sebagai jaringan yang memang nggak ingin diberantas gitu. Seperti itu sih menurut saya. Menurut Bang Aziz ini ada dua orang melakukan satu protes ya terhadap hasil pemilihan PSSI ini. Mungkin dianggap satu, Erick Thohir mungkin dianggap kurang profesional dan kurang pas, atau terlalu banyak jabatan yang dia jadi tanggung jawabnya, kok masih memegang PSSI. Mungkin satu sisi itu, atau sisi yang lain, karena beliau ini kan sekarang sedang dilaporkan ke KPK tentang banyak korupsinya, misalnya tentang foto dan sebagainya, dan juga sedang dipermasalahkan juga misalnya tentang Adaro, yaitu pemilihan salah satu pemilihan Menteri Adaro bersama Sandiaga dan sebagainya melakukan suatu kezaliman terhadap anak perusahaannya sendiri. Dan banyak kasus yang terlibat di situ Erick Thohir di dalam kasus tidak berbuat keadilan itu. Apa hal itu yang ditolak masyarakat kira-kira? Karena memang khawatir PSSI tidak tertangani dengan baik, atau sosok yang terpilih itu dianggap tidak bersih? Yang jelas yang pertama memang tadi ada rangkap jabatan sesuai pasal 23. Kemudian kalau kita mau fair sesuai dengan statuta FIFA gitu kan, itu kan bentuk
intervensi penguasa masuk ke dalam lingkup sepak bola federasi yang harusnya bebas dari campur tangan penguasa. Gimana kita bisa katakan itu bebas dari campur tangan kalau dia ada di situ? Campur tangan, saya bacakan ya beberapa hukuman yang dibaca dia. Dulu tahun 2007 Kuwait mengintervensi soal pemilihan ketua umum dan federasinya disanksi oleh FIFA. Kemudian Yunani juga pernah, Nigeria juga. Sekarang kalau kita katakan, oh enggak, ini bukan bentuk intervensi itu penguasa, pemerintah. Sekarang saya mau nanya, Pak Erick ini pemerintah bagi pemerintah bukan? Pemerintah. Kemudian yang masuk ke ketua PSSI, intervensi bukan? Logika aja maksud saya gitu kan. Jadi maksud saya jangan kita itu beranasir-anasir yang terlalu jelimet. Logika sederhana aja, itu yang pertama. Yang kedua soal beberapa kejanggalan. Kalau saya tadi mengamini yang Om sebutkan, cuma saya lebih menggarisbawahi dan lebih menyoroti keterlibatan baunya beliau baunya dia di transaksi Telkomsel dan GoTo waktu itu. Itu artinya kan beberapa pengamat sudah dibahas, bahkan sudah ada pelaporan ke DPR juga, dan kalau nggak salah sudah ada ya itu ke pihak penegak hukum juga ya. Artinya memang ini harus ditelusuri juga gitu kan. Yang pertama adalah konflik kepentingan. Artinya dia dengan transaksi yang sudah terjadi itu keterkaitan dengan kakaknya yang menjabat di pengurusan di GoTo itu. Artinya kan ada konflik interest. Bermain-main di konflik interest itu bahaya. Ada kepentingan di situ, ada kakaknya. Ini kan namanya nepotisme. Itu yang pertama. Terus yang kedua, transaksi itu banyak merugikan keuangan negara. Kan gimana bisa kita beli triliunan, duit negara hangus gitu kan? Udah jelas beli perusahaannya menurut laporan keuangan triliunan juga ruginya gitu. Dan diperkirakan menggunakan uang pemerintah, menggunakan uang negara. Pastilah. Kemudian sekarang menjadi punya milik swasta gitu. Bukan, Telkomsel menggunakan uangnya itu, uangnya itu untuk kepemilikan saham di itu uangnya itu, tapi perusahaannya rugi. Sekarang kalau kita udah tahu rugi, logika aja bisa kita tahu uang bisa di mana. Yang dimana valuasinya itu valuasi ini aja, valuasi bentuknya bentuk invisible, tidak ada aset. Kemudian juga pekerjaannya nggak jelas, banyak yang nggak jelas. Saya katakan mitra, Gojek itu mitra. Maksud saya berbagai kejanggalan itu seakan-akan dilindungi oleh pihak yang terkait punya kewenangan. Maksud saya harusnya pemerintah serius kalau memang mau menyelamatkan uang negara, memberantas proyek praktek seperti ini. Dan sekarang sejarahnya sudah ada histori, sudah ada pengalaman seperti itu, sudah ada track record seperti itu. Wajar nggak ketika kita berpikir hal yang sama akan ditemplate ke organisasi lain yang dijabat oleh dia itu? Wajar kan? Itu artinya kecurigaan itu bukan tambah dasar. Itu namanya suzon kan. Kalau kecurigaan sudah ada dasar kan namanya waspada. Gitu. Maksud saya kewaspadaan inilah yang kurang, entah kurang atau mungkin sengaja Jadi tentu beralasan ya kalau misalnya masyarakat menuntut terjadinya pembatalan atau disuruh mengundurkan diri, mungkin juga karena dia menganggap membawa yang tidak beres dari seorang pemimpin, ataupun juga prosesnya juga nampaknya begitu mulus saja. Saya sempat bertanya-tanya kepada Lanyala, kita rajin berkomunikasi juga, kok tidak ada perlawanan, kok terus tadinya kayaknya mau berhadapan-hadapan tapi kok kemudian menjadi kayak kompak kayak gitu. Itu jadi di situ ada kecurigaan. Jadi bagaimana nih jalan mewujudkan masyarakat ini untuk melakukan protes atau pembatalan atau dikocok ulang atau seperti apa? Saya sih ragu ya, karena masyarakat kita itu satu terlalu permisif dan gampang lupa. Kanjuruhan aja yang nyawa itu sederhana itu langsung menggulirkan liga normal, nggak ada empatinya terhadap keluarga korban gitu. Kemudian juga persidangannya juga banyak arogansi di sana gitu kan. Boro-boro ya sekarang ini kemudian kita mendengar ketika dia dilantik gitu akan mengusut tuntas secara adil, bukan secara hukum. Karena kalau secara hukum itu sekarang itu banyak
saya menduga digunakan untuk melegalisasi, untuk menstempel ketidakadilan itu sendiri. Gitu. Jadi kalau kita bicara persoalan harus dihukum, ya harus diperlakukan adil melalui instrumen hukum. Kalau seseorang harus hukum itu ditegakkan tanpa memperhitungkan keadilan, ya jadi kayak sekarang banyak kan hukum itu dijadikan alat legalisasi, dijadikan alat stempel untuk memuluskan ketidakadilan itu sendiri. Gitu. Jadi praktek-praktek sosial harus dihentikan. Gitu. Caranya apa? Ya tadi merasa keadilan itu harus diwujudkan melalui cara-cara yang memang diatur oleh hukum itu sendiri. Gitu. Kan hukum ini hanya alat tools. Kalau kita mau menggunakannya untuk menzolimi orang bisa aja, banyak contohnya kan gitu kan. Wah, si ini dituduh teroris, si ini dituduh melanggar hukum segala macam, yang ini dilepaskan. Ini kan hukum bukan nggak ditegakkan, cuma nggak adil gitu loh. Nah, artinya memang menurut saya hal tersebut harus mendasari tiap kebijakan yang mau diambil gitu loh. Kemudian lagi-lagi di sini Om Lim saya tegaskan peran penguasa presiden terutama ini sangat besar. Oleh karena itu gimana pun juga memang presiden harus mendengarkan suara rakyat dibandingkan suara yang lain-lainnya. Sekali karena saya khawatir memang asal bapak senang udah mulai lagi gitu kan, bukan cuma zaman Orde Baru gitu. Nah, itu menurut saya harus didengarkan suara-suara netizen, suara rakyat ini gitu kan, dan dilaksanakan dengan benar juga gitu. Jangan mempercayakan pada orang-orang yang salah. Gitu. Jadi mengapa dia mulus menjadi ketua PSSI soal begitu ya? Yang jagoan ternyata bukan rektornya, presidennya yang jagoan. Jagoan positif. Jagoan selalu menang. Jagoan selalu menang. Nah, tapi menangnya di dunia. Ini yang ngomong besar ya. Nah, terakhir ini sebagai penggemar sepak bola yang pengamat juga tentunya, apakah kalau ini terus tanpa koreksi, ya, karena tidak ada yang meminta secara masif untuk meminta membatalkan ini, apakah dunia persepak bolaan tadi akan bisa tetap maju? Nggak ada hubungannya dengan proses seperti ini, atau itu hal yang terpisah? Sebenarnya bisa aja, tapi asal tidak akut. Contohnya Nigeria itu lumayan maju, padahal korupsinya luar biasa. Jadi saya punya fakta, nggak semua negara yang hancur pengelolaannya ya, misalnya korupsi di mana-mana gitu, seperti Nigeria, Kamerun itu. Mbappe itu mau masuk Kamerun dimintain uang nggak sedikit, makanya dia masuk Prancis. Kan nyesel tuh Kamerun akhirnya, coba Mbappe masuk ke Kamerun kan bisa masuk semifinal minimal ke Piala Dunia kemarin kan gitu. Artinya maksud saya ada, tapi Kamerun juga nggak jelek-jelek amat. Nigeria juga begitu. Padahal kita tahu korupsinya luar biasa gitu. Artinya mereka punya sumber daya yang bagus, skill-skillnya bagus gitu. Hanya saja dan mereka dibina di luar negeri. Kalau Indonesia mau maju, kayak Nigeria kan hampir semua pemainnya main di yang profesional, nggak terkontaminasi oleh toksik, merusak di. Tapi mungkin gitu. Ada perlu spirit juga. Kemarin saya mendengar cerita agak panjang itu dari Pak Suratman, Pak Ketua SMB itu. Dia mengatakan bahwa sejarahnya ada nama seorang Suratin yang sebelum kemerdekaan dia betul-betul memperjuangkan sendiri ke Amerika sana untuk diakui Indonesia masuk di dalam dunia privat. Karena ternyata perjuangannya cukup panjang. Dan Indonesia pada saat itu maju karena memang sepak bola itu dipandang sebagai suatu persatuan dan untuk persatuan dan untuk perjuangan kemerdekaan atau apalah itu. Nah, artinya PSSI ini kan juga tetap harus mengembalikan ini tuntutan dari si Suratman kemarin itu bahwa surat ini penulisannya satunya yang Pak Sarman itu dia akan mengusulkan tetap ada spirit persatuan. Itu diperlukan seperti apa kalau dalam PSSI itu akan kemungkinan terpikir nggak oleh? Sekarang kalau persatuan dalam garam ngapain? Persatuan itu kan harus diawali dengan kebaikan. Sekarang kalau kita nih rame-rame bersatu, sudah diawali dengan kebaikan. Harusnya kita mau garong toko depan, tidak benar juga. Tapi kita jadi bagus. Kita
kita baik semuanya. Apa ini? Oh yang ini beragama baik semuanya, bersatu kita bantu orang yang kena gempa. Kan itu hasilnya. Artinya persatuan itu harus diiringi didasari dengan hal yang baik. Kalau didasari mau ngejar orang mau bikin proyek ya sama aja. Makanya saya bilang tadi kalau misalnya ada nggak sih potensi kemajuan? Ada. Cuma memang berat. Ya, tadi saya cerita contohnya ke Nigeria. Itu bangkit dari individu-individu. Kalau Nigeria pemain di junior belum bagus juga dari junior apa segala macam. Cuma memang mereka punya source yang bagus, sumber daya itu sudah terasa memang berbakat gitu loh. Nah, artinya kan bakat itu ada satu komponen juga. Pertama bakat, yang kedua memang kemampuan kan begitu kan. Nah, tinggal memang kita gampang kalau mulai bakat Lionel Messi lah. Tapi kalau mulai kemampuan Ronaldo, artinya memang dia mungkin nggak berbakat, tapi dia punya spirit yang luar biasa, kerja keras gitu kan, dan didukung oleh fundamental sekeliling yang bagus, lingkungan yang bagus di Portugal, akhirnya bisa maju kan begitu. Kalau misalnya dia mainnya di kita juga susah juga. Seperti itu sih. Ya baik. Jadi terakhir tadi yang sangat bagus sekali ya Pak, pendapat dari Bang Abdul Aziz ini adalah kalau ingin memajukan sepak bola baik, memang harus dimulai dengan kebaikan. Kalau bermulanya saja sudah curang, bagaimana akan bisa memperbaiki? Kita tahu bahwa memang kegiatan sepak bola itu masyarakat tahunya betul-betul pertandingan sepak bola. Satu bola yang diperebutkan banyak orang. Tetapi ada kegiatan yang lebih seru di belakang sepak bola itu ternyata, yaitu perjudian. Ada bisa cuci uang, ya, sponsor-sponsor pada perusahaan yang seolah memberi, bisa terjadi cuci uang, bisa akan terjadi. Maka memang harus butuh sekali pengawasan kalau pemerintah ingin memperbaiki sepak bola dan tidak akan ada satu kecurangan terjadi sesuatu di balik sepak bola, maka tentu berangkat harus dari pemerintah, gitu ya Pak Abdul. Baik, saya kira mungkin ini cukup untuk memberikan pengantar kepada masyarakat untuk mengkoreksi terhadap kepemimpinan Ketua Umum PSSI kemarin terpilih Bapak Erick Thohir. Semoga kita akan lihat terjadi satu perbaikan dan respon dari masyarakat merasakan memiliki ini. Saya kira itu. Bila itu berkualitas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.